Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ada pemandangan yang bergejolak di dekat Jinxia Dojo. Hari ini, awalnya adalah hari besar klan Yun kuno. Jeritan dan seruan terdengar tak henti-hentinya. Para tamu yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan semuanya mundur dengan ngeri, jangan sampai mereka terpengaruh. Orang-orang biasa dari klan Yun kuno juga benar-benar panik dan melarikan diri seperti lalat tanpa kepala. Sui mengabaikan ini. Dentang. Ledakan keras. Senjata sihir pertahanan yang dikorbankan Yun Changhong langsung meledak dalam kehampaan. Pedang Qi mengamuk, meledakkan seluruh tubuh Yun Changhong, dan hanya dalam satu pukulan, dia terluka parah dan tubuhnya berdarah. Memotong. Ruan Caizi datang dan mengeluarkan pedang yang menyilaukan untuk mencegat Sui. Wanita ini mengenakan pakaian neon, cantik dan bergerak, dan terlihat muda, tetapi sebenarnya dia adalah eksistensi yang menakutkan dengan kekuatan langit. Saat dia menembak, pedang Qi meraung ke langit dan bumi, dan cahaya peri yang tak tertandingi terbang keluar, dan itu tak tertandingi. Pada Sui mendengus dingin, pedang di dunia manusia mengembangkan garis besar dunia reinkarnasi, niat pedang mengaburkan langit, memblokir intersepsi Ruan Caizi secara tiba-tiba, dan mengguncang sosok wanita itu. Ruan Caizi sedikit mengernyit, dan wajahnya yang cantik penuh dengan warna yang bermartabat. Namun, alih-alih mundur, dia bergerak maju, menggunakan pedangnya untuk membunuh, dan serangannya menjadi semakin sengit. Ledakan. Kekosongan runtuh, dan energi pedang meletus seperti air pasang. Namun, dalam pertempuran pertama di Zixiaotai, Sui bertarung dengan lebih dari selusin orang tua di tingkat alam Xiaxia, jadi dia secara alami mengetahui detail mereka. Tidak dapat disangkal bahwa Juxia Realm Death Spirit memang sangat kuat. Namun, karakter seperti itu tidak bisa melakukan yang terbaik. Intinya adalah bahwa mereka tidak dapat benar-benar tidak diserang oleh aturan Zoutian, dan hanya dapat mengandalkan beberapa harta rahasia untuk berjalan di dunia. Akibatnya, kekuatan mereka akan melemah. Kedua, kekuatan reinkarnasi masih cukup untuk mengancam jiwa mati Juxia Realm, meski tidak fatal, cukup membuat mereka melempar tikus dan mengikat tangan dan kaki mereka. Oleh karena itu, apakah dia baru saja membunuh Wei Changfu, atau melawan Ruan Caizi saat ini, Sui tidak menahan diri sama sekali, dan langsung menggunakan nafas pedang 9 penjara untuk merangsang kekuatan samsara. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Ruan Caizi terbunuh dan mundur, hampir tidak bisa melawan. Dia terkejut dan marah, dan hatinya sangat tertekan. Yang lebih dibenci adalah kekuatan reinkarnasi yang sangat menakutkan, sehingga ketika dia menghadapinya, dia tidak berani bertarung sembarangan, dan dia takut. Changhong, bawa suku itu kembali ke daerah terlarang di gunung belakang, cepatlah. Antara langit dan bumi, teriakan Yun Huantian terdengar. Saat suara itu terdengar, Yun Huantian telah membawa lebih dari selusin orang kuat dari alam Ascension untuk membunuhnya. Mereka agresif, menggunakan metode Seon satu persatu untuk bekerja sama dengan Ruan Caizi mengepung Sui. Ledakan. Pertempuran semakin sengit dan bergetar. Tetapi saat ini, formasi terlarang ini runtuh dan jatuh satu demi satu dalam perang. Sekilas, ada pemandangan kehancuran dan pembusukan. Di bawah langit, Sui bertarung sengit dengan sekelompok alam kenaikan. Tidak hanya dia tidak ditekan, tetapi seiring waktu, lawan-lawan itu juga ditekan oleh kekuatan tempurnya yang mengerikan. Mati. Sui menebas dengan marah dengan pedangnya, dan cahaya pedang yang tak tertandingi menyapu, seperti galaksi yang jatuh. Dalam sekejap, di mana energi pedang berlalu, semua jenis harta diterbangkan, dan 5 karakter alam kenaikan keluarga Yun tidak dapat mengelak dan terbunuh di tempat. Darah. Terlalu kuat. Para tamu yang bersembunyi di kejauhan untuk menyaksikan pertempuran semuanya kedinginan, seperti jatuh ke dalam gua es. Seorang tokoh di alam Xiaxia bergabung dengan lebih dari selusin orang kuat di alam kenaikan, termasuk Yun Huantian. Saya pikir dengan bantuan formasi pedang Immortal Dao, saya bisa menjebak penonton, saya pikir dengan pedang Ziying sebagai senjata ampuh, saya bisa dengan mudah membunuhnya, tapi pada akhirnya, itu bukan apa-apa.
Li Zong diam-diam menghela nafas. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana Sui bertarung melawan lebih dari selusin nama besar di ranah Siaksia. Bagaimana tidak jelas bahwa selain kekuatannya sendiri dan kekuatan reinkarnasi, Sui juga memiliki kartu Hall yang sangat menakutkan di tangannya. Kalau tidak, bagaimana pedang Ziying bisa dengan mudah dihancurkan? Bahkan formasi pedang abadi itu rentan. Ledakan. Di medan perang, kekuatan reinkarnasi menghasilkan 6 hantu, membanjiri langit, dan segera beberapa karakter di Ascension Realm mati secara tragis di tempat. Beberapa dari mereka hancur berkeping-keping, dan semangat mereka menghilang. Beberapa dari mereka tersapu oleh pedang besar Qi saat melarikan diri, dan langsung meledak dalam kehampaan, membunuh mereka dengan kejam. Adegan berdarah itu seperti api penyucian di bumi. Tarik, tarik. Yun Huantian menggeram. Sui secara alami tidak bisa berhenti dan mengejarnya secara langsung. Area terlarang di gunung belakang keluarga Yun dipenuhi dengan cahaya peri. Ledakan. Ketika Sui mengejarnya, nyala api yang mengerikan keluar dan berubah menjadi tanda keabadian di langit. Kekuatan kehancuran yang mengerikan membuat mata Sui menyipit dan menghindar. Tiba-tiba, di mana dia berdiri, kehampaan yang luas meledak menjadi api dan meledak, dan gunung-gunung di dekatnya terbakar dan meleleh seperti kertas. Dan mengambil kesempatan ini, Yun Huantian, Ruan Caizi dan yang lainnya semuanya melarikan diri ke daerah terlarang di gunung belakang. Penonton tercengang. Jika menyebar, siapa yang akan percaya? Gunung dan sungai runtuh dan bumi hancur. Angin menderu-deru, bercampur dengan bau darah yang mencekik hidung. Sui tidak terluka, mengenakan jubah hijau dan berburu, tubuhnya penuh niat pedang, menembus langit. Melihatnya membunuh dengan pedang menuju area terlarang di gunung belakang. Teriakan marah bergema. Uan, apakah kamu tidak benar-benar ingin bajingan tua ini hidup? Area terlarang di gunung belakang keluarga Yun ditutupi dengan formasi terlarang yang berat, dan cahaya peri seperti air terjun. Dalam formasi terlarang, kepala keluarga Yun, Yun Changhong, memiliki wajah pucat saat dia mengangkat tinggi seorang lelaki tua kurus. Pria tua itu berambut abu-abu dan acak-acakan, pipinya kurus dan cekung, dan seluruh tubuhnya ditutupi. Ledakan. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan kehampaan berdengung dan bergetar. Semua penonton menahan napas. Penonton pada saat ini tampaknya telah mengubah seseorang, dan pada sosok lurus, niat membunuh itu nyata seperti menghancurkan bumi. Apakah kamu benar-benar akan putus asa dan melihat bajingan tua ini mati? Yun Changhong minum dengan keras. Alasan mengapa sandera adalah karena dapat mengancam satu sama lain ketika masih hidup. Tapi begitu pihak lain mengabaikan hidup dan mati sandera, peran sandera akan hilang sama sekali. Yun Changhong juga khawatir Sui akan menjadi gila terlepas dari segalanya. Serahkan rahasia reinkarnasi. Li Zong hampir tidak bisa mempercayai telinganya, ini juga disebut konsesi. Yun Changhong berkata dengan acuh tak acuh, ketika seseorang meninggal, tidak ada yang tersisa. Bagi penonton, dapatkah rahasia reinkarnasi lebih penting daripada seseorang? Belum lagi, aku tidak tahu berapa banyak orang yang terbunuh atau terluka di klanku hari ini, dan sekarang aku membiarkan penonton menyerahkan misteri reinkarnasi, yang cukup untuk bertahan. Setelah mendengarkan, Li Zong tidak bisa menahan tawa. Tidak diragukan lagi, Yun Changhong ini berani membuat keributan karena dia pikir dia bisa menahan penonton. Hanya saja, akankah penonton mundur? Li Zong hanya bisa melihat Sui. Yang mengejutkannya adalah saat ini, Sui tampak acuh tak acuh dan tenang, tanpa perubahan suasana hati, bahkan niat membunuh di tubuhnya tampak diam. Tapi ketenangan ekstrim inilah yang membuat Li Zong merasakan getaran yang tak terlukiskan. Ini seperti ketenangan sebelum badai. Uan, terserah Anda untuk membuat keputusan. Yun Changhong juga sedikit goyah di hatinya, dan mendesak dengan tajam. Di bawah tatapan semua mata, Sui, yang berdiri di tanah, tiba-tiba mulai berjalan ke depan. Wei tua masih hidup, dan anggota keluarga Yun Anda dari semua lapisan masyarakat di langit berbintang ini masih memiliki kesempatan untuk hidup. Pada saat yang sama, suara Sui terdengar, seperti angin dingin yang menggigit,
bergema antara langit dan bumi, dan banyak orang merasa ngeri. Jika Wei Tua mati, dia akan mengejarnya sampai ke ujung bumi, dan aku akan membunuh semua anggota keluarga Yunmu untuk dimusnahkan sepenuhnya dari dunia. Kata-katanya tanpa emosi, seperti deklarasi fakta. Jika itu bisa sampai ke telinga semua orang di keluarga Yun, itu akan membuat mereka benar-benar berubah warna dan menyadari bahwa itu tidak baik. Ruan Chaizi tampak tidak percaya dan bergumam, apa yang dia coba lakukan. Ikan mati dan jaringnya putus, dan batu giok dan batunya terbakar habis. Kamu berani. Yun Changhong panik dan berteriak. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Su Yi mengayunkan pedangnya ke arahnya. Ledakan. Dari kejauhan, sepertinya penguasa para dewa, mengambil pesta untuk bereinkarnasi dunia, dan menabrak area terlarang di belakang keluarga Yun. Ini adalah pukulan keras Su Yi. Dalam kemarahan, tidak ada lagi keberatan. Sebuah pedang jatuh, dan suara tabrakan yang mengerikan bergema. Di langit di atas area terlarang di gunung belakang keluarga Yun, formasi terlarang abadi yang tak terhitung jumlahnya berkedip dan bergejolak, dan lapisan kekuatan terlarang muncul. Tidak baik. Yun Changhong terkejut dan matanya terbelah. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa penonton akan habis-habisan, tidak lagi dipaksa, dan ingin membunuh. Pada saat ini, Yun Changhong berharap dia bisa menghancurkan Wei Tua sampai mati, sebagai imbalan atas kesembuhannya, biarkan dia merasakan sakit sampai ke tulang, dan menyesal seumur hidup. Tapi pada akhirnya, dia menahan diri. Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak berani mengambil nyawa semua orang di klan. Harga seperti itu terlalu besar untuk ditanggung oleh keluarga Yun mereka. Leluhur, apa yang bisa saya lakukan? Yun Changhong menatap Yun Huantian. Yun Huantian juga ketakutan dan marah, tidak bisa membayangkan bagaimana penonton berani melangkah sejauh ini. Lupakan saja, serahkan orang cacat tua itu. Yun Huantian membuat keputusan dengan wajah pucat. Semakin tua dia, semakin dia tidak berani mempertaruhkan nyawa semua orang di klan. Mendengar kata-kata Yun Huantian, tidak hanya Yun Changhong yang merasa lega, tetapi tokoh besar lainnya di keluarga Yun juga lega. Tekanan pada mereka terlalu besar. Tidak ada yang pernah berpikir tentang bagaimana penonton bisa begitu kuat. Guanzu, apakah kamu tidak menginginkan lelaki tua lumpuh ini? Selama kamu berhenti di sini hari ini, aku akan memberikannya kepadamu. Teriak Yun Changhong. Melihat ini, Li Zong tidak bisa menahan cibiran. Ketika penonton memutuskan untuk mundur sebelumnya, kalian semua harus melangkah lebih jauh dan memeras rahasia reinkarnasi. Sekarang, penonton telah mengorbankan dirinya sepenuhnya, tetapi Anda panik, sangat takut sehingga Anda harus mengambil inisiatif untuk menyerahkan. Brengsek. Terlalu murah. Yang mengejutkan semua orang, Su Yi mengabaikannya. Dia melangkah ke langit dan memotong pedang lagi. Ledakan. Ini seperti langit runtuh. Yun Changhong dan tokoh besar lainnya di keluarga Yun hampir roboh. Mereka semua memilih untuk menyerah dan menundukkan kepala, tetapi siapa sangka bahwa penonton tidak akan menyerah. Sudah terlambat untuk memikirkannya, Su Yi mengayunkan pedangnya untuk membunuh, energi pedang yang menakutkan menyapu, dan area terlarang di belakang gunung bergolak dan kacau. Banyak pembangkit tenaga listrik keluarga Yun mati secara tragis di tempat sebelum mereka sempat menghindar, darah tumpah ke dalam kehampaan, dan jeritan nyaring. Tarik, tarik. Yun Huantian pasti sangat marah, dan dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk kabur bersama klannya. Namun dalam sekejap, dia dicegat oleh Su Yi. Ledakan. Niat pedang yang menakutkan menyapu, dan pedang itu bersinar terang. Meskipun Yun Huantian menghindari masa lalu untuk pertama kalinya, beberapa karakter Ascension Realm lainnya di sekitarnya, serta puluhan anggota keluarga Yun, diselimuti oleh energi pedang yang sangat besar. Su Yi saat ini terlihat acuh tak acuh seperti sebelumnya, tetapi itu adalah sikap dingin dari ketidakpedulian yang ekstrim. Membunuh. Ledakan. Dunia ini dalam kekacauan dan benar-benar runtuh. Ada orang-orang dari keluarga Yun yang melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan keputusasaan, ketakutan, dan ketidakberdayaan tertulis di wajah semua orang. Ini membuat mata Yun Hu terbelah, matanya merah, dan dia menjerit sedih.
Sejak pecahnya pertempuran, dia merasa sangat tidak berdaya dan putus asa untuk pertama kalinya. Ruan Senior, hah? Yun Huantian hendak meminta bantuan Ruan Chaizi, tetapi dia kebetulan melihat bahwa guru besar dari Sengsuan Jianzhe ini melarikan diri ke kejauhan saat ini. Ini membuat Yun Huantian hampir pingsan. Mungkinkah keluarga Yunku tidak bisa lepas dari bencana hari ini? Ide ini baru saja muncul di benak Yun Huantian, dan ki pedang yang luar biasa jatuh dari langit. Ledakan. Yun Huantian melawan dengan putus asa, tapi bagaimanapun, itu terlalu tak tertahankan, dan dia dibom dan dibunuh di tempat dalam sekejap mata. Harta kekaisaran semuanya hancur dan hilang. Berhenti. Kamu berhenti untukku. Yun Changhong berteriak, memegang Old Wei di tangannya dan menghalanginya. Patriark keluarga Yun juga yang pertama menginjakan kaki di jalan kenaikan. Dalam beberapa tahun terakhir, apalagi biksu biasa, bahkan raja kerajaan di tingkat gua tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Bahkan, hanya dengan satu perintah darinya, tren situasi dunia bisa ditulis ulang. Yang disebut kekuatan itu mengerikan, jika kekuatan itu dominan, tidak lebih dari itu. Tapi saat ini, Yun Changhong panik, hatinya terkoyak, dan wajahnya penuh ketakutan dan keputusasaan. Penonton dari kejauhan, menyaksikan badai berdarah ini terjadi, dan melihat Yun Changhong terbunuh dan ketakutan setengah mati, mau tidak mau merasakan kesedihan. Mengapa mengganggu? Jika Anda memilih untuk melepaskan ketika penonton menyerah sebelumnya, mengapa harus seperti ini? Satu pikiran dapat menyebabkan bencana. Saat ini, melihat Lao Wei sebagai ancaman, Su Yi tidak bermaksud berhenti sama sekali, Yun Changhong benar-benar pingsan. Aku akan memberi seseorang. Dahi Yun Changhong meledak dengan urat biru dan meraung keras. Begitu suara itu terdengar, dia melemparkan Wei tua itu ke tangannya. Pada saat ini, Su Yi akhirnya berhenti, dengan lembut mengangkat tangan kirinya, dan menopang tubuh Wei tua. Pada saat yang sama, Yun Changhong jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Rakyat. Patriark. Di kejauhan, beberapa anggota keluarga Yun yang tersisa menunjukkan kesedihan dan kemarahan. Area terlarang di belakang keluarga Yun telah lama berubah menjadi reruntuhan, dan tanahnya penuh dengan darah dan mayat. Adegan itu membuat keluarga Yun merasa seperti langit runtuh. Melihat hal tersebut, penonton di kejauhan semuanya dalam keadaan gaduh, ada yang kaget, ada yang ketakutan. Guanzu sendirian, membunuh keluarga Yun dan hancur berantakan. Bunuh patriarknya Yun Changhong hingga pingsan dan mengaku kalah. Siapa yang tidak takut dengan rekor sialan itu? Rantai di tubuh Wei tua disebut rantai tahanan. Hanya metode rahasia klan kita yang bisa menyelesaikannya, dan tidak ada kekuatan eksternal yang bisa mematahkannya. Yun Changhong jatuh dan duduk di sana, menjabat tangannya, mengeluarkan slik batu giok dari jubah lengannya, dan menyerahkannya dari udara, metode rahasia untuk membuka kunci tahanan tersembunyi di dalamnya. Su Yi menyingkirkan batu giok itu dan berkata dengan mata dingin, ini ditambah hidupmu tidak cukup untuk mengimbangi kemarahan di hatiku. Seluruh tubuh Yun Changhong gemetar, dan berkata dengan ekspresi suram, Tuan tidak ingin tahu, mengapa keluarga Yun saya memasuki dunia rahasia Linlang. Mengapa Anda menangkap pelayan tua itu hidup-hidup? Su Yi sedikit mengernyit, menunggunya berbicara. Yun Changhong mengangkat kepalanya dan berkata-kata demi kata, ini penjahit tua. Orang tua yang mengatakan kepada saya bahwa penonton Anda tidak benar-benar mati, tetapi memilih untuk bereinkarnasi dan membangun kembali, hanya mengontrol hidup dengan orang yang paling Anda sayangi bisa memaksamu untuk menyerahkan rahasia reinkarnasi ketika kamu kembali. Itu juga penjahit tua yang bergabung dengan klan kami untuk merebut alam misterius. Masalah ini awalnya mulus, kecuali nenek moyang digital keluarga saya, hanya penjahit tua yang tahu. Karena dia memberitahumu bahwa keluargaku menghancurkan alam rahasia Linlang, bukankah dia memberitahumu bahwa dia juga salah satu penyebab utama di balik layar? Lagi pula, wajah Yun Changhong penuh dengan kebencian. Setengahnya untuk Su Yi, setengah untuk penjahit. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima